ISO 15189 adalah standar internasional mengenai laboratorium medik yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan manusia. Laboratorium medik adalah laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan tubuh manusia demi memperoleh informasi diagnosis, pencegahan dan pengobatan suatu penyakit atau penilaian kesehatannya. Ruang lingkup diagnosis tersebut adalah biologi, mikrobiologi, imunologi, kimia, imunohematologi, hematologi, biofisika, sitologi, patologi, dan lainnya. Kemudian laboratorium medik juga dapat memberikan 1. Pelayanan konsultasi yang mencakup semua aspek penelitian laboratorium termasuk interpretasi hasil dan saran tentang pemeriksaan lanjutan. 2. Menguji spesimen klinis terhadap kesehatan serta pencegahan penyakit. Perbedaan ISO 15189 dengan ISO atau IEC 17025. ISO atau IEC 17025 adalah standar internasional mengenai laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Namun standar ini tidak tepat jika langsung dijadikan standar acuan untuk laboratorium yang berhubungan dengan pemeriksaan manusia. ISO 15189 sesuai dengan laboratorium medik dan berisi kompetensi pihak yang terlibat pada pemeriksaan laboratorium medik, fasilitas beserta peralatan, reagen, dan perlengkapan faktor pra-pemeriksaan, pertimbangan jaminan mutu, dan faktor pasca pemeriksaan. Beberapa ketidaksesuaian di dalam standar ISO atau IEC 17025 terhadap laboratorium medik antara lain. Yang pertama, pelayanan laboratorium medik adalah bagian dari perawatan pasien. Yang kedua, perlu adanya lingkup tahap pra dan pasca pemeriksaan. Yang ketiga, keharusan pengaturan keselamatan atau safety dan etika atau etis. Struktur standar ISO 15189. Secara struktur, ISO 15189 merupakan standar berdasarkan gabungan antara ISO atau IEC 17025 dan ISO 901 yang dilengkapi dengan persyaratan khusus untuk laboratorium medik yaitu CAP, Collect American Pathologist. CAP adalah persyaratan kompetensi laboratorium dan sistem manajemen mutu untuk organisasi yang bisnisnya adalah pengujian spesimen manusia atau klinis. Penerapan ISO 15189 terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Manajemen persyaratan, yaitu persyaratan umum yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Yang kedua yaitu persyaratan klinis, yaitu persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di laboratorium klinis. Bagian pertama dari ISO 15189 berdasarkan pada persyaratan ISO 9001, sehingga laboratorium yang bersertifikasi ISO 15189 pasti juga akan menerapkan ISO 9001. Manajemen mutu ISO 9001 tersebut akan mendukung bagian kedua, yaitu kegiatan teknis dari sebuah laboratorium medik yang terdiri dari sistem keamanan, entry data dan laporan, media data, pemeliharaan sistem, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan etika di laboratorium medik. Tujuan utama dari sistem manajemen mutu adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip umum etika pelayanan kesehatan adalah bahwa keselamatan pasien adalah yang utama, sehingga penerapan ISO 15189 pada laboratorium medik adalah berusaha menjamin bahwa keselamatan dan kepentingan pasien sesuai ISO 15189. Standar ISO 15189 mencatatkan bahwa laboratorium medis harus melakukan tindakan medis yang sesuai dengan ketiga laboratorium medis. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Laboratorium mengumpulkan informasi terkait dengan pemeriksaan untuk identifikasi pasien yang tepat. Yang kedua, keselamatan staf dan pasien diutamakan jika kemungkinan terdapat penyakit menular. Berikutnya yaitu pengambilan sampel primer. Yang pertama, semua prosedur yang dilakukan pada pasien memerlukan persetujuan dari pasien. Yang kedua, dalam situasi darurat, persetujuan harus menjadi tidak mungkin.
Dalam keadaan tersebut, dapat dilakukan prosedur yang diperlukan dengan mengutamakan langkah yang terbaik bagi pasien. Yang ketiga, jika sampel primer diterima laboratorium dalam kondisi yang tidak sesuai, pemeriksaan yang diminta hendaknya dibuang. Kemudian memberikan informasi kepada dokter terujuk. Selanjutnya, kinerja kerja. Yang pertama, semua pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan standar dan tingkat keahlian maupun kompetensi profesi yang tepat. Yang kedua, segala bentuk pemalsuan hasil sama sekali tidak dapat diterima. Yang ketiga, dalam situasi di mana ahli patologi atau laboratorium dapat menentukan volume kerja untuk pemeriksaan yang diminta. Misalnya, jumlah blok yang dapat dipotong dari spesimen histologi, hendaknya pemilihan dilakukan menurut yang paling layak untuk situasi tersebut. 4. Pelaporan hasil. Yang pertama, hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan ke pasien adalah bersifat rahasia, kecuali jika pengungkapan hal tersebut disetujui pasien atau dipersyaratkan oleh peraturan perundangan. Yang kedua, keputusan yang berkenaan dengan pernyataan persetujuan mengenai pelaporan hasil ke pihak lain. Misalnya praktisi konsultan, di mana pasien tersebut dirujuk dengan mempertimbangkan tata cara setempat. Yang ketiga, laboratorium mempunyai tanggung jawab tambahan untuk menjamin pemeriksaan diinterpretasikan dengan benar dan digunakan untuk kepentingan terbaik bagi pasien. Yang kelima, penyimpanan dan retensi rekaman medis. 1. Laboratorium hendaknya menjamin bahwa informasi disimpan sedemikian rupa sehingga terhadap perlindungan yang layak terhadap kehilangan, akses oleh yang tidak berwenang, dan penyalahgunaan lainnya. Yang kedua, retensi rekaman medik dapat diatur dengan berbagai persyaratan wajib atau perundang-undangan dalam negara yang berbeda, dan persyaratan tersebut perlu dipertimbangkan bersama lembaga profesional yang relevan. Yang ketiga, perhatian yang berkaitan dengan liabilitas hukum untuk jenis prosedur tertentu. Misalnya, pemeriksaan histologi dapat mempersyaratkan retensi rekaman bahan tertentu untuk periode yang lebih panjang daripada rekaman atau sampel lainnya. Yang keenam, akses rekaman laboratorium medik. Yang pertama, pada prinsipnya tata cara akses antara satu negara dengan negara lainnya belum tentu sama. Pada kebanyakan negara, pada umumnya akses tersedia untuk 1. Orang yang meminta pemeriksaan. Yang kedua, staf laboratorium jika diperlukan. Yang ketiga, individu berwenang lainnya. 7. Penggunaan sampel untuk tujuan pemeriksaan selain yang diminta. Yang pertama, penggunaan sampel tanpa persetujuan untuk kegunaan selain daripada yang diminta hendaknya hanya terjadi jika residu sampel dibuat tidak dikenal dengan mempertimbangkan implikasi hukum. Yang kedua, aturan nasional, regional atau lokal yang relevan dan persyaratan komitmen etika hendaknya diperhentikan. Kedelapan, pengaturan keuangan. Laboratorium medik hendaknya tidak masuk ke dalam pengaturan finansial dengan praktisi perujuk atau lembaga pembiayaan di mana pengaturan tersebut berlaku sebagai bujukan bagi pemeriksaan rujukan atau pasien atau penghubung dengan penilaian independen dari dokter mengenai apa yang terbaik bagi pasien. Bila memungkinkan, keuangan yang digunakan untuk pengumpulan sampel primer hendaknya benar-benar bebas dan terpisah dari ruangan praktisi perujuk. Tetapi, bila hal ini tidak mungkin, pengaturan finansial dilakukan sesuai dengan praktik umum komersial. Laboratorium hendaknya mencoba menghindari situasi yang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan. Pengguna ISO 15189. Institusi yang cocok untuk menerapkan ISO 15189 adalah yang pertama lab uji medis, yang kedua lab uji klinis, yang ketiga lab patologis, dan yang keempat lab pendidikan, pengembangan medis, dan lainnya. Keuntungan ISO 15189. Manfaat dari penerapan standar ISO 15189 adalah hasil diagnosa uji spesimen yang akurat, aman, dengan risiko yang terkendali. Sertifikasi ISO 15189.
Proses sertifikasi akreditasi ISO ini di Indonesia dapat dilakukan oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional dengan melalui serangkaian proses audit ISO 15189 dan pemenuhan asesmennya. Laboratorium medis tersebut juga harus memiliki tenaga ahli, salah satunya adalah lab. Tersebut harus memiliki patologis. KAN memberikan akreditasi untuk lembaga penilaian kesesuaian atau LPK untuk laboratorium klinik atau medik atau disebut dengan LM. Laboratorium medik ini harus sesuai dengan SNI ISO 15189/2012 Laboratorium Medik Persyaratan Khusus untuk Mutu dan Kompetensi. Ini seri tersebut merupakan adopsi identik dari ISO 15189/2012 Medical Laboratories Particular Requirements for Quality and Competence. Laboratorium medik berhak untuk mengajukan permohonan akreditasi jika 1. Sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 15189/2012 telah diimplementasikan minimal selama 3 bulan sebelum permohonan akreditasi. 2. Audit telah dilaksanakan paling tidak 1 kali audit internal dan 1 kali kaji ulang manajemen. Tujuannya adalah agar laboratorium medik mampu mempresentasikan penerapan sistem manajemennya pada saat KAN melakukan penilaian atau asesmen di lapangan. Bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen tersebut harus disampaikan ke Sekretariat KAN pada saat permohonan akreditasi. Demikian materi tentang Quality Management ISO 15189. Terima kasih.